Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Muamalah, saya Arika Nadia. Saya Jessi Anissa Zuri. Saya Dea Akasha Fitri. Saya Maria Gimtia. Saya Widya Ningrum. Pada kesempatan kali ini, kami akan berdakwah tentang pernikahan dini. Selamat menyaksikan. Pernikahan muda menurut undang-undang lebih memperhatikan mengenai batas usia minimal seseorang boleh menikah. Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan mengatur bahwa perkawinan dilakukan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai usia 19 tahun. Yang dimaksud pernikahan dini atau pernikahan di bawah umur yaitu perkawinan yang dilakukan jika calon mempelai pria dan wanita belum mencapai usia 19 tahun. Dan adapun dalil tentang pernikahan yaitu An Ibnil Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syarasy syababah man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farj wa man lam yastati fa alaihi bisawmi fa innahu lahu wija, yang artinya dari Abdullah bin Mas'ud, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kami, wahai kaum muda, barang siapa yang sudah mampu memberi nafkah maka menikahlah, karena sesungguhnya pernikahan itu dapat menjaga pandangan mata dan kehormatan farj. Barang siapa yang tidak mampu maka berpuasalah, karena berpuasa merupakan benteng baginya. Yang pertama, kita harus mempersiapkan mental, fisik, serta finansial karena menikah itu adalah untuk menyatukan dua keluarga yang berbeda untuk menjadi satu keluarga. Untuk meyakinkan kepada orang tua kita bahwa kita sudah siap untuk menikah adalah kita membuktikan kepada mereka bahwasanya kita mampu untuk menikah muda karena menikah adalah ibadah. Selain itu, kita harus membicarakan juga kepada pasangan kita kemana arah pernikahan ini nantinya. Karena jika tidak dibicarakan, ditakutkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Selain itu, persiapan untuk menikah muda adalah kita harus lebih banyak mempelajari ilmu agama. Karena dengan kita memiliki ilmu agama yang kuat, maka insya Allah pernikahan kita akan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, serta warahmah. Dan yang selanjutnya yaitu ada faktor-faktor munculnya pernikahan dini. Seperti yang kita ketahui bahwasanya banyak sekali faktor-faktor munculnya pernikahan dini. Di antaranya yang pertama ada faktor ekonomi, kedua ada faktor perjodohan, yang ketiga ada faktor ingin melanggengkan sebuah hubungan, dan yang terakhir yaitu ada faktor yang sebenarnya tidak dikehendaki yaitu MBA atau Married by Accident, atau bisa disebut juga sebagai menikah karena kecelakaan. Dalam hal ini, sepasang laki-laki dan perempuan terpaksa menikah dikarenakan perempuan telah hamil di luar nikah. Hal tersebut dilakukan untuk memperjelas status anak. Meskipun hal ini akan berdampak negatif bagi keduanya, terutama jika keduanya masih berstatus sebagai pelajar dan belum bekerja, sehingga pengantin baru ini akan rawan terjadi pertikaian yang berawal dari munculnya masalah-masalah kecil seperti bara api yang kena panas sedikit akan terbakar. Dampak pernikahan usia dini. Yang pertama, pernikahan usia dini cenderung sangat sulit untuk mendapatkan tujuan perkawinan yang baik. Dampaknya, pernikahan hanya membawa penderitaan. Yang kedua, pernikahan usia dini sulit untuk mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Dampaknya anak rentan dalam penyakit. Yang ketiga, pernikahan usia dini berhubungan dengan masalah kependudukan, yang dimana batas umur wanita yang sangat rendah dalam perkawinan itu akan menyebabkan laju kependudukan yang sangat cepat. Pernikahan dini pada remaja pada dasarnya berdampak pada fisik dan biologis. Yang pertama, remaja yang hamil akan lebih mudah menderita anemia selagi mereka hamil dan melahirkan. Dampak itu pada kematian ibu dan bayinya. Yang kedua, kehilangan kesempatan dalam mengecap pendidikan, yang dimana mereka melupakan pendidikannya dan disibukkan oleh keluarganya.
untuk mengurus keluarga mereka. Yang ketiga, berkurangnya interaksi antara teman sebaya. Yang keempat itu sempitnya peluang pekerjaan yang keempat, sempitnya mendapat peluang pekerjaan yang menimbulkan jumlah kemiskinan yang meningkat. Dampak bagi anak, yang pertama, lahir dengan berat badan yang sangat rendah. Itu menyebabkan risiko tinggi kematian pada sang ibu dan anak. Yang kedua, cedera saat lahir. Yang ketiga, komplikasi persalinan yang juga menimbulkan risiko kematian. Selanjutnya ada dampak bagi keluarga yang dibina. Yang pertama itu timbulnya kekerasan pada sang istri yang dimana dalam keluarga tersebut pola pikirnya belum sangat matang sehingga menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga. Yang kedua, kesulitan ekonomi dalam rumah tangga. Yang ketiga, pengetahuan yang kurang dalam ilmu perkawinan. Dan yang keempat, relasi dalam menjalin hubungan kembali yang buruk dengan keluarga. Sekian dakwah dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.